Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 152. Sudah tahu. Nina duduk di meja makan bersama dengan Randi. Ia duduk dengan kepala yang menunduk. Melihat putranya menang seperti ini membuat Nina sangat malu. Ia tidak berani untuk menang wajah putranya. Tatapan mata Randi saat ini sudah menjadi pertanda bahwa Randi sedang mempertanyakan sesuatu kepadanya. Di meja makan ini tidak ada yang mereka ucapkan. Randi dan juga Nina sama-sama diam menikmati makanannya masing-masing. Nina sedikit mengangkat kepalanya dan memandang putranya. Ia duduk di depannya. Dengan cepat Nina kembali menundukkan kepalanya ketika melihat tatapan Randi yang bertemu dengan tatapan matanya. Nina begitu tidak menikmati rasa menu saat ini dimakannya. Ia hanya makan untuk mengalihkan perhatian putranya. Ibu tadi pulang sama siapa? Randi bertanya setelah selesai makan. Sama itu, hanya menjawab nama orang yang mengantarkannya pulang saja, Nina tidak bisa. Perasaannya saat ini sudah bercampur aduk. Nina merasakan tangannya yang terasa begitu amat dingin ketika akan menjawab pertanyaan dari Randi. Padahal dirinya hanya bertemu dengan ayah Randi dan diantar pulang saja. Namun Nina merasa itu merupakan hal yang salah. Ibu sudah punya calon suami? Tanya Randi. Nina menggelengkan kepalanya. Tumben, mau dianterin sama cowok? Randi memandang ibunya dengan kening yang berkerut. Nina hanya diam tanpa bisa menjawab. Siapa dia, Bu? Randi tidak ada henti-hentinya bertanya. Ia begitu sangat penasaran ketika melihat ibunya yang tidak mampu menjawab pertanyaannya. Nina diam dan menelan air ludahnya. Kalau nggak mau kasih tahu, aku akan lihat dari CCTV, desak Randi. Setelah mendengar informasi dari supir pribadi ibunya dan juga karyawan yang bekerja di restoran ibunya, Randi begitu sangat penasaran dengan sosok pria yang didengarnya. Dari ciri-ciri pria diceritakan oleh supir pribadi ibunya, Randi sangat mengenali sosok tersebut. Namun dirinya tidak yakin bahwa yang datang menemui ibunya adalah ayahnya. Karena alasan itu, Randi ingin bertanya langsung kepada ibunya agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dengan juga ibunya. Ia harus mengetahui ibunya dengan siapa dan siapa pria itu. Randi tidak ingin bila ibunya dipermainkan oleh laki-laki, apalagi bila kedatangan orang itu hanya untuk mempermainkan perasaan ibunya. Sebenarnya, Randi bisa saja mengetahui ibunya dengan siapa melalui rekaman CCTV yang ada di restoran ibunya. Namun ia tidak ingin melakukan hal itu. Randi lebih memilih mendengar keterangan langsung dari ibunya. Nina diam ketika menyadari bahwa putranya bisa saja tidak bertanya kepadanya dan langsung melihat dari CCTV restorannya. Namun putranya tidak melakukan hal itu karena putranya lebih percaya dan yakin bila mendengar semuanya dari Nina. Bila ibu sudah memiliki calon suami, suruh dia menemui aku, Bu. Aku harus melihat orangnya terlebih dahulu. Bila dia memang pria itu berniat serius sama ibu, aku yang akan urus pernikahan ibu. Randi memandang ibunya dan memegang tangan wanita yang melahirkannya itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Randi membuat jantung Nina berdegup dengan sangat hebatnya. Keringat mulai bercucuran di pelipis keningnya. Katakan saja, Bu, tidak apa-apa. Randi mengambil tisu yang ada di atas meja dan mengusap keringat ibunya. Nina menganggukkan kepalanya. Ibu tidak ada rencana untuk menikah lagi, jawabnya. Apa ibu yakin? Randi sangat mengenali ibunya. Selama ini, ibunya tidak pernah bersikap seperti ini. Bila ada yang mendekati ibunya, maka ibunya akan terlihat sangat cuek dan tidak peduli. Namun kali ini, raut wajah ibunya tampak sangat berbeda. Terlihat wajah takut dan wajah malu ketika melihatnya. Bila ibu cerita, apa Randi mau dengar? Tanya Nina. Randi tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Sewaktu Tante Feni datang ke sini, sebelum dia meninggal, Tante Feni beritahu ibu. Nina menghentikan ucapannya. Beritahu apa? Tanya Randi. Ia merasakan sesuatu yang tidak enak di hatinya ketika melihat wajah ibunya. Tentang papanya Amera. Mantan ibu. Randi menyelipkan candaan yang selalu diucapkannya saat menggoda ibunya. Ia tahu bahwa ini sedang bingung. Nina menang Randi dan kemudian menganggukkan kepalanya. Apa ibu sudah tahu? Tanya Randi. Nina memandang putranya dengan membesarkan matanya. Tahu apa? Tanya Nina. Kalau Om Johan itu mantan suami ibu, jawabnya dengan santai. Nina menggelembungkan pipinya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Kenapa Randi tidak pernah cerita sama ibu bila sudah tahu tentang ini? Tanya Nina. Males ah, nanti ibu pengen minta ketemuan sama dia. Bila hal itu terjadi, aku jadi malu. Randi sedikit tersenyum. Ya enggak lah, apa juga ibu minta ketemuan sama dia, ucap Nina yang memalingkan wajahnya. Ya namanya cinta, terkadang buat rasa malu jadi hilang bu, ucap Randi. Sok tahu, Randi aja nggak sukses tuh sama namanya Dokter Ella. Bukannya nggak sukses bu, hanya sedikit bersabar. Aku nggak pengen buru-buru, karena ibu pasti pengen lebih dulu daripada aku. Randi dengan sengaja menggoda ibunya. Wajah Nina memerah ketika mendengar ucapan putranya. Rasa cinta dimilikinya begitu sangat besar kepada ayah Randi, sehingga dirinya memang tidak bisa menyembunyikan rasa itu. Jadi, tadi sudah kangen-kangenan dong? Tanya Randi. Nina menggelengkan kepalanya. Jadi ceritanya, kangennya belum hilang bu. Randi tidak ada henti-hentinya menggoda ibunya. Meskipun hatinya terasa perih, namun ia tidak ingin perlihatkan kepada ibunya. Baginya bila ibunya masih ingin menikah lagi dengan ayahnya, ia tidak akan melarang. Randi tahu bahwa ibunya hanya mencintai ayahnya saja. Ngomong apa sih? Ucap Nina. Udah lama gak ketemu, sekali ketemu pasti kangen lah bu. Emangnya ibu ABG? Nina membesarkan matanya. Rasa rindu dan cinta gak pandang usia bu, Randi tersenyum. Nina hanya diam saat mendengar ucapan putranya tersebut. Apa ibu sudah maafkannya? Tanya Randi. Ibu tidak pernah menyalahkan dia. Walau bagaimanapun, dia sudah suratan dari yang di atas. Namun ditinggalkan begitu saja, hati siapa yang tidak sakit. Terkadang mulut mengatakan ikhlas, namun hati merasa tersakiti. Nina tersenyum. Bila ibu tidak ingin mengulang lagi kisah lama, tidak usah dekat lagi sama dia. Ibu sudah tahu semuanya tentang permasalahan waktu itu. Tante Feni sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Begitu juga kedua orang tua dari ayah kamu, jelas Nina. Aku anak yang gak diakui ibu, malu manggil ayah. Dia sangat sayang sama kamu, hanya saja dia gak tahu sama Randi, ucap Nina. Kalau sayang, kenapa pergi di saat ibu hamil aku? Nina menangis mendengar ucapan Randi. Apa mau berjumpa dengan kakek dan nenek? Randi bisa mendengar semuanya dari mereka. Jujur, ibu gak sanggup cerita. Setelah mendengar semuanya, keputusan ada di tangan Randi. Maafkan atau tidak, usul Nina. Nina takut bila putranya tidak percaya ketika mendengar ucapannya. Nina ingin Randi mendengar langsung dari kakek dan juga neneknya, agar putranya tidak salah paham bila mendengar cerita dari Nina. Boleh, jawab Randi. Besok ibu hubungi mereka. Sekarang mereka sedang berada di Jakarta. Sudah beberapa kali mereka datang untuk meminta berjumpa dengan Randi. Nina tersenyum dan mengusap tangan putranya. Iya boleh. Nanti setelah berjumpa dengan kakek dan nenek, Randi ketemu ya sama ayah. Dia ingin bertemu dengan Randi, pinta Nina. Iya bu, aku tidak keberatan. Sepertinya ibu harus siap-siap untuk dilamar ya untuk yang kedua kalinya. Ibu belum ada memikirkan ke sana.
Sepertinya dia masih selalu ingat sama ibu. Tahu dari mana? Nina memandang Randi. Nomor pin black card dia, tanggal lahir ibu, ungkap Randi. Sok tahu, Nina mendorong kening putranya dengan telunjuk jarinya. Waktu Amira meninggal, itu si Om kasih kartunya ke aku. Dia ngasih tahu pinnya. Ya aku pasti tahu lah. Kalau kode pin dia tanggal lahir ibu. Rani meyakinkan ibunya. Nina diam ketika mendengar ucapan putranya. Aku sih tidak masalah. Bila ibu ingin menikah lagi boleh. Namun bila ibu tidak yakin untuk menikah lagi dengan dia, tidak usah dipaksa. Aku tidak akan pernah keberatan bila selamanya ibu bersama dengan aku. Meskipun nanti ibu sudah tua, aku sudah memiliki anak dan juga istri. Ibu akan tetap bersama dengan aku. Ibu tidak perlu takut untuk tinggal sendiri, jelas Randi. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nina mengusap air matanya saat mendengar ucapan putranya.